Hai, salam buat mama saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap buat mama saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, biar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya dimanapun kami berada. Mengampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14 di bawah perikop akhir kata. Ayatnya yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita memasuki tanggal 1 Mei, yakni bulan budaya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Gemit mengusung tema kebangkitan Yesus membarui dan memulihkan budaya, saling berbagi dan merangkai perbedaan. Ngomong-ngomong tentang memperbarui dan memulihkan, yakni menyatakan peran dan tanggung jawab gereja dalam mewujudkan panggilan untuk menerangi budaya dengan Injil sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Dalam pandangan iman Kristen, kita ketahui bahwa budaya tidak netral dan tidak bebas nilai. Budaya dapat mengekspresikan dan mengkomunikasikan keyakinan yang mengarahkan iman kepada Allah yang sejati. Tetapi budaya juga dapat menyangkali dia. Budaya tidak netral. Pembaruan dan pemulihan budaya dimaksud dalam tema ini mengarahkan kepada relasi. Melalui tema ini, gereja dipanggil untuk menyadari bahwa setiap hal yang gereja lakukan dalam budaya dan relasi antara budaya yang beragam mestilah mencerminkan relasi kita kepada Yesus Kristus. Yang pertama, membaharui, menyatakan proses perubahan secara kualitatif. Kita Pengkhotbah menyatakan tidak ada yang baru di bawah matahari. Maksud pengkhotbah jika manusia hanya berelasi dengan dirinya sendiri, mengejar kebahagiaan dan kesenangan diri, tidak pernah merasa puas dan tidak memiliki rasa takut akan Allah, maka secara kualitas tidak ada yang baru. Bagi pengkhotbah, walaupun segala sesuatu masih sama, tidak ada yang baru. Namun secara kualitas mestilah ada perubahan. Boleh mengejar kesenangan, tetapi kejarlah dalam takut akan Tuhan. Ada relasi, dan itulah pembaharuan. Kedua, memulihkan, menyatakan adanya energi baru untuk bangkit dari berbagai kondisi tidak ideal. Setelah belajar dari pengalaman dan membangun komitmen, relasi baru yang berkualitas. Pengkhotbah mengingatkan tanpa pondasi iman dan relasi yang kuat dalam takut akan Allah, maka segala sesuatu di bawah matahari akan sia-sia. Dalam konteks budaya relasi, gereja terpanggil untuk menyatakan bahwa dengan pondasi iman dan relasi dengan Yesus Kristus, maka pasti akan terjadi pembaharuan dan pemulihan yang sejati.
Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati Bapak Mama Saudara semua. Amin. Untuk perenungan firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara semua, selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa menolong kita dalam setiap aktivitas kita. Sampai jumpa.